dengan itu. Saya mencoba melihat seperti sejarah yang berulang kembali. Lanjut berikutnya. Nah, undang-undang yang mengatur TNI, penempatan TNI itu ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, yang tentu ini tertuang di dalam pasal 20 yang berbunyi disebutkan situ jabatan ASN diisi oleh SN, jabatan ASN tertentu dapat diisi dari TNI dan Kepolisian Negara. Nah, pengisian jabatan ASN ini berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian. Dilaksanakan pada instansi pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara. Jadi ada undang-undangnya. Kalau sekarang orang ribut tentang itu, apalagi yang menjadi landasan kita kalau bukan landasan hukum? Bukankah negara kita negara hukum? Ya, ada persoalan yang paling penting saat ini bagi kita adalah bagaimana menyelesaikan persoalan hukum tentang oligarki dan segala macam. Saya tidak berdebat dalam hal itu. Nah, di PP nomor 39 tahun 2010 itu pada pasal 21 ayat 3 bahwa prajurit KRI yang selesai menjalankan masa ikatan dinas pertama, itu kalau perwira itu 10 tahun pertama. Kalau misalnya bintara pertama itu 7 tahun pertama. Tidak menganjurkan berhenti itu pada saat kita masuk itu ada dokumen kita setuju atau tidak, bersedia ditempatkan di mana saja, kemudian sama 10 tahun nggak boleh keluar, 7 tahun nggak boleh keluar. Nah, di sini dianggap dilanjutkan ikatan dinas lanjutan, Nah, saya berpikir bahwa jangan otomatis. Karena banyak teman saya yang sekarang bintang 3 itu kapten itu udah pengen berhenti. 10 tahun, 9 tahun dia menjadi tentara pengen berhenti. Pengen mundur. Nah, jadi menurut saya dia ada evaluasi, ada 10 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Akan kelihatan dia efektif atau tidak. Dia bermanfaat atau tidak. Kalau cuma pangkat tinggi-tinggi aja, kemudian nggak ada manfaatnya untuk institusi, nggak ada manfaat untuk negara, untuk apa? Karena jadi tentara itu bukan untuk jadi orang kaya. Kalau mau jadi orang kaya, jadilah pengusaha atau segala macam. Buat mengabdi. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan selama ini di TNI. Jadi, kalau katakanlah yang bersangkutan memang capable, dia mengeligible dalam jabatan itu sehat, kemudian rohaninya sehat, psikologisnya bagus, dia bisa sampai 60 tahun. Ya. Kalau katakanlah perwira tinggi tertentu bisa saja lanjut lebih. Tergantung kebutuhan negara ini. Yang selama ini seperti berlangsung baik di Inggris maupun di Amerika. Karena kebetulan kiblat kita kan banyak ke Amerika. Kalau ya negeri ini memang harus lebih maju lah. Dengan semua potensi yang ada. Orang banyak, kekayaannya. Termasuk juga dengan semua kepintaran-kepintaran yang ada. Kita mesti berlihat ke situ. Bukan mundur kita saat ini. Kemudian saya juga berpikir bahwa perlunya seleksi kompetensi ya, bagi perwira atau TNI yang pegang jabatan sipil, bukan karena kedekatan politis. Kan banyak banget tuh yang tiba-tiba yang nggak pantas tiba-tiba dia menjadi kepala staf, yang kurang bagus tiba-tiba menjadi panglima. Makanya banyak ribut. Atau barangkali polisi tiba-tiba jadi Kapolres atau jadi Kapolri atau Kapolda gitu. Rame. Kalau katakanlah misalnya nggak ada seleksi kompetensi itu, buat apa yang ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini sebagai wakil rakyat, kan menjadi kepanjangan tangan kita untuk menyatakan posisi pantas atau tidak. Yang repotnya kadang-kadang juga ada ya personal tertentu mendekati individu tertentu biarkan promosi meskipun banyak pelanggaran. Bayangkan aja ada jenderal yang kerjanya macam-macam, yang korupsi, nambah istri, segala macam, tapi dia bintang 3. Nggak layak, personal menurut saya nggak penting. Tapi kenyataannya begitu. Mesti kita geser yang bersangkutan dari posisinya. Kemudian, menurut saya menyangkut tentang kesejahteraan prajurit ini, prajurit terutama prajurit, bintara, tamtama, jangan dilarang berbisnis. Apa sih bisnis mereka? Mantan anggota saya, sersan, begitu pensiun, dia bisnisnya bakso. Karena dia nggak punya kerjaan. Selama dia bertugas, dia nggak punya kerjaan. Sementara gajinya pada saat dia pensiun kan tinggal 70% dari gaji pokok. Jenderal saja pensiun bintang 4 hanya dapat 5,2 juta. Jenderal bintang 4 begitu pensiun dapat 5,2 juta. Bagaimana cerita? Sementara kalau dia tidak pernah naluri bisnisnya dikembangkan, makan apa? Sekarang teman-teman saya ada yang bintang 3 dan bintang 4, anak-anaknya masih kecil, begitu pensiun bingung. Mau ngapain? Nggak bisa apa-apa. Dicoba masuk ke administrasi, misalkan administrasi publik,
katakanlah komisaris, dia nggak bisa apa, nggak ngerti, dia nggak punya bekal. Keinginan tentara sekarang untuk kuliah itu kan baru belakangan ini aja. Yang tiba-tiba ada jadi profesor, tiba-tiba jadi doktor, kan belakangan ini aja ada tuntutan. Sebelum nggak ada, sebelumnya nggak ada, nggak berpikir. Mereka berpikir untuk apa sekolah, untuk apa kuliah, kalau mereka bisa naik pangkat. Ironis sebetulnya, bahwa nuansa militer kita dorong untuk menjadi lebih terpelajar itu penting. Tapi repotnya juga ada omongan, saya nggak butuh orang penting, yang butuh orang loyal. Saya bingung, loyal itu seperti apa? Sangat ngambang arti tentang loyalitas itu. Loyalitas itu yang mana sebetulnya? Apa yang bersangkutan tidak ada ancaman pembunuhan atau tidak ada berkaitan pada negara yang loyal? Apa yang dimaksud loyal? Yang saya berpikir adalah bagaimana kita mengembangkan kepintaran personal ini untuk kepentingan nasional kita, nasional interest kita tadi itu. Menjaga kedaulatan bangsa kita, bahwa bangsa kita besar, bangsa yang kaya, menjaga keutuhan wilayah kita, jangan dijual pasirnya, jangan di luar kayunya untuk menimbulkan bencana. Kemudian bagaimana rakyatnya selamat, sejahtera, mestinya itu yang ada di pikiran mereka, bukan lagi berpikir bagaimana cara bisa mereka hidup karena nggak punya duit. Nah ini kira-kira nih berikutnya, ini dari teori O'Hanlon tentang berbagai bidang katakanlah ilmu pengetahuan yang mestinya dimanfaatkan oleh